Saya Duyani, Mbak. Saya tinggal di Kecamatan Keluar. Saya selama pandemi baru mengawali ayam geprek dibantu sama anak saya gitu. Kemarin sebelum saya punya Instagram kan lewat WA sama Instagram punya anak saya. Belum terlalu maksimal, terkendala mungkin promosinya belum maksimal gitu. Pengen lebih meningkatkan ekonomi saya dengan memasarkan itu lebih luas lagi, kemungkinan pemasukan insya Allah ada gitu kan, ada perubahan gitu insya Allah, pengennya gitu. Kesannya sangat menambah ilmu buat saya, karena selama ini memang jujur saja saya belum pernah ikut pelatihan yang digital yang seperti ini kan. Ilmu saya itu bertambah lagi, terus bertambah ada teman-temannya lagi yang membantu dari panitia dan pengajarnya juga welcome banget kan, jadi tambah semangat pengen ngerti gitu loh. Pesan-pesannya untuk teman-teman difabel, seandainya ada pelatihan apapun itu, setidaknya untuk peningkatan kapasitas kita, mari kita ikuti, peluangnya jangan dibuang, ambil, ayo ikut, gerakan hati kita untuk menambah peningkatan ekonomi kita, menambah ilmu kita, dan jangan sia-siakan peluang yang ada. Di kelas Mahir Jualan Online bersama Bukalapak dan Haibolu. Nah, sebelum mengobrol lebih lanjut, perkenalkan saya Ulan Aprilis Dayanti sebagai pembuka acara pada siang hari ini, dan sedikit informasi, kelas Mahir Jualan merupakan program dari Digital Entrepreneurship Academy atau DEA yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kali ini bekerjasama dengan Bukalapak dan Haibolu dalam memberikan pelatihan kepada UMKM. Dan pada webinar kali ini, nantinya kita akan mendengarkan materi dari trainer kita, Mas Andi. Nah, langsung saja kita undang kepada Mas Andi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Ulan. Selamat siang semuanya. Kita langsung mulai ke materi berarti, Mbak Ulan, ya. Saya akan share screen teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Tolong chat di kolom chat jika sudah terlihat.
Ya. Kalau saya perbesar seperti ini, apakah tetap terlihat? Oke, thank you. Terima kasih. Kita bisa mulai ya. Jadi webinar kali ini akan sampai jam 3. Diharapkan teman-teman bisa fokus supaya tidak mubazir ya, sudah online di sini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sandi dari Bolu. Ya, Bolu adalah komunitas untuk teman-teman online seller ataupun untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia yang ingin bertransformasi ke online. Ya, kami mensupport setiap UMKM di Indonesia untuk terus bertumbuh, berdaya, dan membantu supaya perjalanan bisnisnya tetap semakin besar. Ya, dan terima kasih kepada pihak BA dan Kominfo yang sudah menyelenggarakan acara ini dan bekerjasama dengan Haibolu. Nanti teman-teman di kelas ini, kelas mahir jualan yang sudah teman ikuti dan daftar, akan ada satu webinar yaitu siang ini, dan ada 3 kali kuliah WhatsApp di dalam grup kelas WhatsApp ya. Grupnya ada di dalam WhatsApp. Jadi seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini, tolong pastikan lagi apakah sudah ada di dalam grup WhatsApp atau belum. Jika belum, nanti bisa klik link yang kami berikan di kolom chat ya, supaya bisa masuk grup WhatsApp dan bisa mengikuti kelasnya selama 1 bulan. Suaranya agak kecil, oke, saya coba agak perbesar suaranya ya. Nanti tolong sampaikan lagi kalau masih tetap kecil. Ya, jadi tolong pastikan supaya kelasnya bisa berjalan lancar selama 1 bulan. Teman-teman selain webinar ini juga tetap akan diberikan materi, tetap didampingi oleh mentor di dalam grup WhatsApp. Jadi pastikan teman-teman ada di dalam grup WhatsApp-nya. Ya, siang ini kita akan membahas target market ya. Jadi seberapa pentingkah jadi ke grup WhatsApp. Seberapa penting target market untuk bisnis? Ya, banyak teman-teman seller baik online ataupun offline yang bingung tentang produknya, tentang harga, tentang bagaimana cara jualannya. Nah, itu asal muasalnya adalah berasal dari target market. Supaya lebih mudah untuk diterima, sebenarnya apa sih yang dimaksud target market? Gitu ya, teman-teman. Kita akan coba nih, ada sedikit kasus dan saya ingin minta keterlibatan teman-teman untuk jawab. Dari satu pertanyaan ini, dengan gambar produk seperti ini ya, teman-teman boleh bantu jawab, kira-kira yang konsumsi produk ini siapa? Ketik 1 jika menjawab lansia, ketik 2 jika ingin menjawab dewasa, ketik 3 jika menjawab anak-anak. Kira-kira yang mengkonsumsi produk ini siapa? 1 lansia, 2 dewasa, 20-40, 3 anak-anak. Ya, makasih nih sudah banyak yang jawab. Oke, saya coba baca dikit-dikit ya. Ada yang jawab 1, jawab 2 banyak ya. 2 lansia, 2 lansia. Ya, terima kasih sudah jawab ya. Jadi yang menjawab lansia atau nomor 1 itu kita sebenarnya seangkatan mungkin. Karena apa? Karena dulu ketika produk ini keluar, lebih banyak mengiklankan tentang lansia ya. Jadi yang diiklankan, yang diinformasikan tentang susu untuk kakek kita, untuk nenek kita, itu tuh awal-awal keluar Unlin itu seperti itu. Tapi belakangan yang sering diiklankan adalah yang untuk kategori dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, bikin program gerak jalan, dan seterusnya. Jadi nomor 2 juga akhirnya ditargetkan menjadi konsumen dari produk ini. Yang sangat jarang kita dengar atau bahkan tidak ada adalah nomor 3. Dan kita belum pernah ada susu unlimited tuh, nggak ada. Ya, jadi yang mengkonsumsi kebanyakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Itu ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan lagi. Tolong silakan dijawab ya. Saya kasih batas dulu di chat biar bisa bedain. Kalau untuk produk ini ya, mobil mewah, mobil Mercedes-Benz. Ya, ini ada satu produk mobil mewah, mobil Mercedes-Benz sedan. Pertanyaannya adalah, apa hiburan yang dinikmati oleh pemilik produk ini? 1, nonton sinetron. 2, jalan-jalan ke mall. 3, main sosial media. Ya. 1, nonton sinetron. 2, jalan-jalan ke mall. 3, main sosial media. Yang mana jawabannya? Pasti nomor 2, pasti nge-mall. Ya, anggaplah saya yang punya ya, apakah saya nonton sinetron? Nah, belum tentu.
Tapi kalau saya punya driver yang pakai mobil ini, mungkin dia nonton sinetron. 2, 3, main sosial media juga. Oke ya. Jadi kita hampir semua sepakat bahwa pemilik produk ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari hiburan dengan cara jalan-jalan ke mall. Ya, itu mungkin kenapa di sinetron sangat jarang muncul iklan mobil mewah. Ya, tapi kalau kita main ke mall akan muncul di lobinya ada showroom mobil mewah atau brosur mobil mewah. Ya, karena sesuai dengan pemilik produk yang ada di sana, gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bantu jawab. Ini terakhir nih, belum lama kita menghabiskan waktu di bulan Ramadan ya. Pertanyaannya, di manakah orang-orang akan membeli produk ini? Ini ada produk sirup ya, sirup marjan. Apakah di minimarket, apakah di warung kecil, atau di online? Sepertinya bisa ketiga-tiganya, tapi mana mungkin yang paling dominan? Apakah minimarket, 2 warung kecil, atau 3 online? Ya, ada banyak yang jawab 1, 2 juga lumayan. Ya, 3 nggak ada, 3 enggak ya. 3 ada 1 nih, banyak 1. 4 semuanya benar. 1 dan 3. Oke ya, jadi kebanyakan mayoritas jawab 1. Ketika kita ingin membeli sirup, akan mencari di minimarket ataupun di supermarket. Ya, itulah kenapa kalau di menjelang bulan puasa, tiba-tiba etalase minimarket menjadi banyak sirup seperti ini. Karena mereka tahu kebanyakan pembeli akan mencari di sini. Sebenarnya di warung kecil sama online, belanja tapi bukan produk ini khususnya. Tapi ketika bulan puasa selesai, etalase produk sirup akan diganti dengan yang lain, ya, promo-promo yang lain. Seperti itu. Sehingga, ya, dari 3 kasus tadi itu menggambarkan bahwa ternyata setiap produk itu memiliki jodohnya. Ya, setiap produk itu memiliki jodohnya. Jodoh sama dengan target market. Oke. Jodohnya Anlin itu orang-orang dewasa. Tadi ya banyak yang jawab dewasa. Walaupun susu itu aman diminum oleh anak kecil, tapi dengan sengaja produk itu dijodohkan untuk orang dewasa. Kemudian yang mobil mewah dijodohkan untuk orang-orang berduit yang tiap hari nongkrongnya di mall kalau mencari hiburan atau meeting di mall. Dia tidak dijodohkan untuk orang-orang menengah ke bawah yang mencari hiburannya dengan menonton sinetron. Gitu. Padahal mungkin nggak Mercy bikin mobil seharga 100 jutaan gitu. Seperti LCGC mungkin aja, tapi setiap produk akan menemukan jodohnya, akan diatur jodohnya. Ketika Mercy diatur jodohnya supaya ke orang-orang menengah ke atas, yaitu efeknya adalah marketingnya juga menyesuaikan. Yang ketiga, sirup marjan dijodohkan untuk teman-teman, untuk konsumen yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Padahal kan boleh ya, marjan diminum di saat kapan aja, nggak harus bulan Ramadan. Sekarang siang-siang panas-panas ini juga boleh minum marjan. Tetapi yang punya produk, yang punya merek marjan, dari hasil risetnya, dari hasil riset pasarnya, ya mereka menemukan jodohnya marjan ini adalah di bulan-bulan menjelang dan saat bulan puasa. Gitu. Jadi sudah dijodohkan seperti itu. Sehingga mereka akan jor-joran berpromosi ketika menjelang dan saat bulan puasa. Ketika di luar itu ya nggak apa-apa, nggak usah jor-joran. Yang penting saat bulan puasa udah banyak banget yang beli. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita punya produk, kita tuh harus tahu jodohnya tuh siapa. Ya, jodoh kita tuh siapa, harus kita tentukan. Dulu. Jangan semuanya. Ya, di komunitas Hebulu suka ada juga yang berdiskusi dengan timnya Hebulu. Kak, produk aku itu bisa dikonsumsi siapa aja. Boleh dari anak kecil, boleh dari ibu-ibu, boleh dari anak remaja, boleh kok, siapa aja bisa. Ini universal, gitu ya. Betul.
Tapi tetap jodoh juga kan nggak bisa semuanya, ya nggak bisa semuanya. Kita kalau misalkan mau jualan, mau bisnis, punya produk, harus definisikan jodohnya itu siapa, target marketnya itu siapa. Tidak boleh terlalu luas, sama seperti halnya tadi Anlin, sama seperti halnya tadi Mercedes-Benz, sama seperti tadi misalnya Marjan. Ya, nah di sinilah kita akan membahas lebih detail bagaimana cara kita menentukan target market dari produk yang kita jual di bisnis kita masing-masing. Ya, nanti tolong siapkan, teman-teman bisa siapkan pertanyaan kalau masih ada yang kurang jelas. Nah, ini pembahasan yang tadi ya, pembahasan yang tadi. Ya, Anlin itu dijodohkan oleh pemilik produknya untuk orang tua yang ingin menjaga kesehatan fisik. Ya, walaupun Anlin punya kesempatan buat menjual ini ke remaja, ke anak-anak, itu aman-aman juga karena punya susu. Tapi pemilik produknya ingin menjodohkan Anlin dengan orang tua yang ingin menjaga kesehatan fisik. Kemudian Marjan ingin menjodohkan produknya untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya ketika bulan Ramadan, sebulan atau 1,5 bulan sebelum Ramadan, rame sirup Marjan di etalase warung ataupun di etalase minimarket supermarket. Tapi setelah itu ya nggak apa-apa dibikin sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua untuk yang berbisnis. Produkmu siapa jodohnya? Produkmu itu siapa jodohnya? Nah, ini yang harus dijawab oleh teman-teman semuanya setelah webinar ini selesai. Untuk bisa menjawab seperti itu, teman-teman, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan seperti itu, caranya adalah kita harus membuat user persona atau persona pembeli. Ya, user persona adalah sosok ideal yang akan menjadi pelanggan produk kita. Ya, itu user persona. Ketika kita ingin menentukan target market kita, buatlah dulu user personanya, yaitu sosok ideal yang akan menjadi pelanggan produkmu. Ya, ini sekilas sedikit aja, misalkan kita refleks ke diri kita sendiri ya. Kita lagi, saya lah misalkan, saya sedang mencari pasangan, ya misalkan untuk dijadikan istri. Ya. Kemudian saya ini sebagai produk nih jadinya nih, saya mau menjual diri saya supaya ada yang ada yang suka gitu dengan saya mencari pasangan. Nah, tentu kalau misalkan konsep siapa aja boleh kok beli gitu ya. Berarti kan artinya siapa aja bisa jadi pasangan saya, betul kan? Dan saya boleh jadi pasangan siapa aja selama itu perempuan misalnya. Tapi kan enggak, kitanya sendiri, ya saya sendiri sudah punya gambaran. Saya pengen punya pasangan yang seperti apa. Ya, saya punya gambaran, saya punya pasangan seperti apa. Nah, itulah disebut user persona. Ya, saya pengen punya gambaran yang, oh dia kriterianya seperti A, dia harus seperti B, saya pengennya kayak C. Nah, itu disebut user persona ya. Jadi nggak sembarang perempuan juga saya cari gitu, atau saya pengen, walaupun sama-sama perempuan. Nah, jadi jualan pun target market pun kita berpikirnya sama seperti itu. Kita harus tentukan dulu user persona seperti apa untuk produk kita. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Untuk menentukan user persona itu sama seperti kita menggambarkan satu orang ideal, sosok ideal yang pada akhirnya dia akan beli produk kita. Ya, jadi teman-teman bisa mulai tulis coret-coret nanti setelah ini. Ya, mulai dari profil, ya, di profil itu ada nama, umur, status pernikahan, gender, kota domisili, pekerjaan, ya, hobi dan minat. Kalau bisa sampai ke sosial media yang digunakan apa, public figure yang diikuti apa. Ya, nama bisa nama rekaan ya, bisa nama rekaan. Yang penting kita udah kebayang tuh, oh, yang akan menggunakan produk saya ini seperti ini. Kemudian selain profil juga kita harus tahu tujuannya, ya, tujuan yang dicari oleh calon pembeli ini, user ini, ketika mendapatkan produk kita itu apa, dan juga hambatan yang dialami di hidupnya. Ya, kalau perlu, teman-teman bisa cari satu foto dari Google yang kira-kira mirip kayak mirip dengan user persona yang kita cari, gitu, yang kita ingin cari. Baik, ini saya ke distract sama chat ya, link grup WhatsApp error sebentar. Saya sedikit ini saya lanjutkan dulu ya, nanti untuk yang
kesulitan masuk ke dalam grup WhatsApp, saya akan informasikan di akhir. Baik, jadi kita lanjut dulu. Ini adalah contoh, teman-teman. Ini adalah contoh bagaimana Anlin, ya susu dewasa tadi, menggambarkan user personanya. Jadi Anlin menggambarkan user personanya, dia beri nama usernya Sita, misalnya. Umur 55 tahun, jadi Oma Sita ya. Oma Sita. Status menikah, gendernya perempuan. Kota domisili Surabaya, jadi kota besar, salah satunya Surabaya. Pekerjaan ibu rumah tangga, hobi dan minat memasak dan bercocok tanam. Sosial media yang digunakan Facebook, public figure yang diikuti belum diketahui, hiburan yang diminati, sinetron, dan reality show. Tujuannya dari Oma Sita ini ingin hidup lebih sehat setiap hari. Itu yang lagi sedang dicari oleh Oma Sita. Ingin hidup lebih sehat setiap hari dan nyaman beraktivitas. Lalu Oma Sita juga punya problem, sudah sering pegel-pegel, mudah lelah, dan nggak bisa jalan terlalu banyak, jadi kurang fit gitu ceritanya ya. Nah, dari user persona Oma Sita ini, ya, dari user persona Oma Sita ini, Anlin mengubahnya menjadi bentuk promosi yang lebih mengarah sesuai dengan user persona tadi. Dibikinlah oleh Anlin iklan yang sosoknya mirip kayak Oma Sita dengan latar belakang ibu rumah tangga, terus actingnya di rumah, ya, terus sedang bercocok tanam, ada tanaman-tanaman di belakang, terus menggambarkan aktivitas-aktivitas supaya Oma Sitanya sehat. Jadi Anlin bikin iklannya berdasarkan user persona. Bikin packaging, bikin campaign, bikin iklan-iklan, bikin promosi-promosi sesuai dengan si personanya Oma Sita ini. Itu jadi menyesuaikan, nggak random. Tanpa user persona yang jelas, Anlin mungkin akan random nih. Udahlah, yang penting bikin-bikin aja, yang penting buat orang tua. Orang tuanya kayak gimana, kita harus jelas. Gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan nanti oleh teman-teman di produknya masing-masing. Seperti itu. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau belum, bisa ditanyakan di kolom tanya jawab ya, Q&A. Nanti saya bantu jelaskan. Jadi, kita tahu sekarang ada yang disebut dengan target market yang berhubungan sekali dengan produk. Ya, kita tahu bagaimana cara menentukan user personanya, tapi mungkin teman-teman masih bertanya, kenapa sih sampai penting banget bikin target market ini? Ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, ya teman-teman semua, dengan menentukan target market kita tuh jadi lebih mudah membangun komunikasi pemasaran dengan pelanggan. Ya, jika target market kita user persona yang sudah dibuat ternyata anak muda usia remaja hingga kuliah, berarti misalkan usia 18 sampai 21. Nah, kalau kita sudah tahu user personanya mereka usia 18 sampai 21, yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi pemasarannya, ya, berpromosinya bisa lewat konten di TikTok ataupun Instagram, misalkan di sosial media. Ya. Tapi kalau misalkan target marketnya laki-laki berusia 40 tahun ke atas, coba aktifkan komunikasinya dengan menggunakan Facebook. Gitu. Jadi, Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas, walaupun sosial media rame di Indonesia, semuanya rame, semuanya berpotensi viral, ya, tapi itu tidak membuat kita jadi harus main di semuanya. Ya, jangan sampai seperti itu cara berpikirnya. Karena satu sosial media dibangun aja udah capek banget kan. Belum tentu kita punya tim juga. Ada beberapa sosial media, nah sesuaikan dengan user persona tadi, sesuaikan dengan target market tadi. Kalau memang target market kita anak-anak muda, silakan bangun di TikTok, silakan bangun di Instagram. Kalau memang yang sudah lebih mature, lebih dewasa, kita tahu pelanggan-pelanggan kita ternyata lebih banyak di Facebook, silakan lebih fokus main di Facebook. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang TikTok lagi rame gitu kan. Misalkan ketemu anak atau ponakan nih. Mas Andi, TikTok lagi viral banget. Gitu. Sekarang apa-apa semua viral di TikTok, segala macam.
Terus saya latah jadi pengen bikin konten di TikTok. Padahal target market saya bukan orang-orang yang mengkonsumsi konten TikTok, malah justru ada di Facebook. Karena mungkin yang saya jual adalah produk-produk herbal untuk orang tua, contohnya gitu ya. Karena setelah saya tahu pelanggan saya orang tua lebih banyak bermain Facebook untuk berkomunikasi untuk sosial media. Sudah, nggak usah repot-repot mainan TikTok, bikin kontennya di Facebook aja. Ya, jadi dengan kita tahu user persona, kita jadi lebih mudah menempatkan komunikasi pemasaran yang cocok ketika bermain sosial media. Nomor 2, ya, dengan kita tahu target market, kita jadi tahu dan jadi bisa mengantisipasi persaingan dengan kompetitor. Jadi setelah kita tahu user persona yang kita buat, kita jadi tahu nih, oh ternyata setelah saya tahu user personanya, kompetitor saya itu merek A, merek B, merek C. Yang awalnya kita tidak tahu sama sekali mungkin. Ya, ini contoh paling sederhana aja yang juga ramai ada di komunitas Haibolu. Jualan fashion, anggaplah jualan fashion. Fashionnya fashion hijab lagi, ya kan? Hijab sekarang kan fashion brandnya banyak banget, brand-brand lokal banyak banget. Terus ngobrol, kita kan ngobrol di komunitas. Jadi siapa nih target marketnya? Ya, oh jawabannya sama tuh. Oh siapa aja boleh, Pak. Gitu, Pak. Siapa aja boleh. Namanya pakai hijab kan, dari anak sekolah sampai ke ibu juga boleh. Gitu. Jadi kompetitornya siapa? Yang banyak kompetitornya ada merek ini, merek ini, merek ini, merek ini, merek ini, merek ini. Gitu ya. Karena ya semua bisa jualan hijab. Gitu. Tapi setelah kita bedah target marketnya, mulai kebentuk tuh, mulai terbuka. Oh, yang beli itu ternyata kebanyakan adalah anak-anak kuliah. Yang sering beli di saya itu banyak anak kuliah. Umur 18 sampai ke 23 misalnya. Oh, kenapa yang beli anak kuliah? Karena warna-warnanya warna-warna pastel gitu kan. Terus kalimat-kalimat yang dipakai buat jualan lebih muda, model yang dipakai juga model muda. Oh, berarti user personanya kebanyakan anak-anak muda nih. Nah, dengan tahu user persona seperti itu, jadi kebayang sekarang, oh ternyata kompetitornya itu tidak sebanyak itu. Kompetitornya yang mirip dengan saya itu ada merek A, merek B, merek C. Nah, setelah kita tahu kompetitornya, kita jadi tahu, oh kalau di merek A tuh mereka begini, kalau merek B mereka begini. Kalau gitu saya akan melakukan hal yang berbeda supaya target marketnya bisa menoleh ke saya setidaknya. Itu ya. Itu pentingnya target market seperti itu. Kita jadi lebih bisa mengerucut siapa kompetitor, apa kelebihan mereka, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyaingi kompetitor tersebut dan memberikan nilai tambah. Yang ketiga, memudahkan pembuatan konten. Ya. Ini contohnya, jika kakak memutuskan ya, jika teman-teman memutuskan menyasar target pembeli ibu muda usia 25-35, maka konten untuk membangun follower dan interaksi bisa terkait dengan dunia memasak, dunia anak, atau perawatan tubuh. Contoh, jualan apa ya? Jualan, coba fashion lagi ya, nanti kalau teman-teman ada kasus bisa dibahas. Misalkan jualan daster kalau perempuan, ya. Jualan daster. Daster kan juga sama, daster dari remaja pada pakai daster, ibu muda pada pakai daster, ibu-ibu yang lebih matang juga pada pakai daster. Ya, tapi kita tuh harus tentukan jodohnya kita tuh siapa, jodohnya si daster itu siapa. Ternyata setelah banyak yang beli, jodohnya daster saya ini ibu muda di usia 25 yang anak satu lah 25 sampai 30 gitu ya. Sehingga ketika kita mau membangun sosial media, ya yang kita posting adalah konten-konten tentang ibu-ibu anak satu ini, ibu-ibu muda ini, terkait dunia masak, dunia anak, ataupun perawatan tubuh. Itu ya contohnya. Karena kalau kita tidak tahu target marketnya, kontennya bisa jadi sembarangan, bisa jadi semuanya. Bisa membahas tips kuliah, bisa membahas tips produktif kerja, bisa membahas tips kesehatan, dan segala macam. Konten sosial media kita jadi tidak fokus.
Karena kita mencoba menggunakan konten ini untuk menggapai semua orang. Gitu. Padahal setelah kita tahu target marketnya, kontennya bisa dikecilin lagi topik-topiknya hanya untuk target market yang sudah kita sepakati saja. Baik, nomor 4 ya, lebih efisien dalam mengeluarkan budget promosi. Nah, ini juga penting. Sama halnya kayak misalkan Marjan tadi ya. Kayak Marjan tadi itu mengeluarkan iklan biaya promosi sebesar-besarnya ketika menjelang bulan puasa. Tapi akan diminimalisir sekecil-kecilnya di luar bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu market terbesarnya baru akan muncul ketika mau bulan puasa. Jadi lebih efisien. Dia sudah tahu tuh di user personanya. Oh, ternyata pembeli-pembeli saya itu kebanyakan munculnya pas mau puasa aja, beli pas mau bulan puasa aja. Nah, jadi semakin spesifik kita mengetahui target-target kita, semakin efisien langkah promosi kita. Ini kalau di online contohnya ya, mau beriklan lewat Instagram. Ya. Misalnya target-target kita memang ada di Instagram. Nah, kita tuh jadi tahu mau endorse lewat selebgram mana yang followernya sesuai dengan target marketnya. Ya, jadi ini hati-hati juga nih, kebanyakan untuk para pemula yang belum paham tentang endorse misalnya ya. Jangan sampai hanya karena dia artis yang viral, kemudian harganya lagi diskon harga endorse-nya, ya. Terus kita keluarkan uang di situ untuk berpromosi. Tanpa kita tahu sebenarnya follower itu target market kita bukan sih? Kalau followernya bukan target market kita, ya jangan dipaksain. Jangan hanya karena dia artis yang lebih terkenal, jangan hanya karena dia followernya jutaan, terus kita paksain berpromosi produk kita. Tapi kalau misalkan, oh ternyata setelah dilihat followernya sesuai nih target marketnya, umurnya mirip-mirip, aktivitasnya mirip-mirip, domisili sama-sama di kota besar, ya nggak apa-apa. Itu lanjutkan aja seperti itu. Ya, jadi jangan terjebak hanya karena dia artis besar, harganya diskon, terus melihat testimoni, wah saya lari sama seleb ini, saya lari sama seleb itu, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini kalau yang usahanya offline misalnya, usahanya offline juga sama. Target-target marketnya itu misalkan lebih sering muncul di pasar ataupun muncul di mall misalnya. Kalau ternyata produk-produk kita banyak yang belinya itu di mall, gitu. orang-orang menengah ke atas gitu ya, yang dia punya kelebihan uang untuk belanja produk kita di offline atau nyamperin toko kita, restoran kita, bengkel kita. Gitu. Ya jangan maksain bikin brosur lalu disebar di pasar. Jangan dimaksain seperti itu. Karena apa? Karena target marketnya mungkin beda. Mereka waktu kita nulis user persona, oh orang-orang seperti ini tidak muncul di pasar gitu. Lebih baik muncul di mall. Jadi penting ketika kita sudah mendefinisikan target market, waktu masuk menentukan promosi pun kita jadi lebih tepat. Baik, kita lanjut ya. Nomor 5. Memudahkan pengembangan produk. Ini ketika kita sudah tahu siapa user personanya, siapa target marketnya, ya. Kita jadi tahu pengembangan produknya. Contoh misalnya, ini kakak ya, teman-teman ini reseller untuk sebuah produk di mana pembelinya kebanyakan wanita pekerja usia 23 sampai 25. Ya. Jadi sudah tahu nih bahwa ternyata yang sering beli itu kebanyakan wanita pekerja karyawati usia 23 sampai 25. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, lebih mudah menentukan produk apa yang dijual untuk mereka. Bisa pakaian kerja, bisa make up, bisa skincare, bisa aksesoris, bisa tumbler untuk minum di kantor, bisa alat makan supaya di kantor makannya tidak bergantian piring dan sendok, bisa sepatu, misalnya. Karena kita sudah tahu pembeli kita modelannya adalah wanita pekerja usia 23 sampai 25 itu. Jadi
tidak random gitu ya. Jadi nggak random jualannya jualan apa. Ya. Ini juga sering jadi jebakan Batman seperti ini nih. Hanya gara-gara produknya lagi viral, supplier lagi ngasih diskon murah, ya kan? Terus kita ambil stoknya kita jual. Pas dijual bingung, kok nggak bisa dijual ya? Nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena mungkin target marketnya beda sama yang sebelumnya sudah kita jual. Ya, jadi ini contoh ketika kita sudah punya target market, produk-produk apa yang dijual itu tinggal sesuaikan aja dari ujung rambut ke ujung kaki. Kira-kira mereka butuhnya apa sih? Jadi produk yang kita jual juga nggak terlalu random. Ya, kemudian ini tips ya supaya lebih mudah menentukan target market. Jadi sampai sini teman-teman sekarang sudah tahu nih kalau mengikuti dari awal sekali, udah tahu oh ternyata ada yang disebut dengan target market. Yang kedua, bagaimana cara membuat user personanya untuk mendapatkan profil target market. Yang ketiga sudah tahu kelebihan-kelebihannya, dan ini terakhir kalau masih bingung tipsnya supaya lebih mudah mendefinisikan menentukan target market. Nomor satu, untuk yang sudah punya konsumen, untuk yang sudah punya pelanggan, coba ngobrol dengan pelanggan lamanya. Coba ngobrol dengan pelanggan lama. Ngobrolnya itu lebih untuk mengamati ya, untuk lebih mengamati kira-kira user personanya bisa kita bantu tuliskan atau enggak. Pekerjaannya apa, kira-kira usianya berapa, dia sudah punya anak atau belum, gitu kan. Dia tinggal di mana, kota apa. Terus hobinya apa, gitu ya. Sampai kita tahu hobinya pun itu akan sangat membantu ketika kita membuat konten loh. Misalnya, jadi contoh misalkan ternyata pelanggan-pelanggan kita itu salah satunya suka sama kucing gitu ya, suka sama kucing. Nah, kita bisa tuh bikin konten tips memelihara, tips merawat kucing supaya bulunya tidak rontok misalkan gitu. Ya, bisa cocok tuh selama memang user personnya masuk. Nah ini kalau di online bisa ngobrol via chat atau bisa disebarkan lewat form. Jadi ada namanya Google Form, teman-teman. Itu bisa isi form. Nanti kita kasih gimmick, kasih hadiah ya untuk yang butuh. Jadi kita tahu nih dari sekian mereka yang isi ada beberapa kesamaan dari pelanggan. Oh ternyata usianya rata-rata sekian, rata-rata tinggal di kota besar. Itu bisa dijadikan satu user persona. Cara lain juga bisa dengan kepo, ya, bisa dengan mengintip akun media sosial pelanggan. Jadi kalau kita sudah punya pelanggan, bisa dilihat tuh status WhatsApp-nya, ya, status WhatsApp-nya, dilihat akun IG atau FB-nya. Ya kalau nggak tahu bisa tanya dulu. Jadi kan dari situ banyak postingan-postingan. Ada postingan-postingan, oh ternyata ada yang suka sekali dengan kulineran gitu. Nah, kulinernya apa tuh? Indonesian food, Western food, Asian food gitu ya. Ada yang suka bercocok tanam dan seterusnya. Itu dari akun sosial media saja sudah bisa kita dapetin profil user personanya. Nomor 3, kalau misalkan bisnisnya baru atau jika belum punya pembeli satupun, maka bisa cek akun follower kompetitor. Ya, jadi misalkan saya nih baru mulai, saya baru mau mulai bisnis, saya belum punya pembeli ya, kemudian saya akan cari tahu target market target marketnya dengan cara melihat kompetitor. Saya udah tahu nih, toko saya itu mirip sama toko A. Saya cek sosial medianya, siapa followernya toko A, siapa yang rajin komen, rajin like, rajin nanya produk. Nah, yang sering rajin komen atau rajin nanya produk itu saya lihat lagi, ya, saya lihat lagi dalamnya. Oh mbak ini tuh ternyata sukanya A, sukanya B, karena kayaknya usia-usia 27 gitu ya. Terus tinggalnya di daerah, masih di daerah Jawa Tengah, masih di kota tier 2 ya, jadi masih bisa sering main Instagram juga. Nah, itu saya tulis satu-satu.
Nah, dia akan jadi user persona untuk target market saya. Jadi bisa seperti itu kalau untuk pembeli ya. Nah, ini tambahan lagi ya. Biasanya ada yang nanya juga gitu. Mas Andi, kalau saya mau bikin user persona, tapi ada juga nih ibu-ibu juga sama remaja juga. Karena sama-sama perempuan misalnya. Jadi ibu-ibu ada yang remaja nih mahasiswa. Gimana nih? Ada 2 user persona, saya pakai yang mana? Ya. Saran saya tetap pilih salah satu aja user personanya. Saran saya tetap pilih salah satu user persona aja. Caranya gimana? Caranya cari tahu, lihat lagi ke pelanggan-pelanggan lama, yang paling banyak yang mana? Pasti ada yang paling banyak. Yang paling banyak ibu-ibu yang beli atau mahasiswanya yang beli. Yaitu pilih salah satu aja, fokuskan ke situ. Ya. Di Indonesia ada puluhan juta pengguna WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok yang mirip-mirip sama user persona yang kita buat. Jadi jangan takut. Ya, pilih aja salah satu, fokuskan ke situ. Ya, kalau mau mahasiswa, mahasiswanya aja. Kalau mau ibu-ibu, ibunya aja. Karena dua-duanya punya permasalahan yang beda nih, teman-teman. Yang ibu-ibu mungkin senang membahas tentang cara parenting misalkan, ya. Yang perempuan-perempuan lebih senang membahas tentang mental health, ya. Beda nih, jadi kontennya jangan dibandingin. Yang ibu-ibu senangnya diskon-diskon misalnya, promo-promo. Kalau yang mahasiswa mungkin senangnya yang penting free ongkir aja deh, nggak diskon nggak apa-apa. Pendekatan promosinya kayak gitu aja bisa beda. Jadi kalau misalnya kita punya 2 user persona yang beda-beda atau lebih, itu malah menguntungkan. Pilih aja salah satu. Sama kayak Andri yang bisa untuk orang dewasa, sama kayak Mercy yang bisa untuk jualan ke orang-orang kaya, gitu ya, ataupun kayak Marjan yang bisa untuk jualan di bulan-bulan Ramadan. Nah, ini ya, sampai jumpa di grup WhatsApp Kelas Mahir Jualan. Ini linknya. Yang belum masuk ke sini bisa masuk, ini diklik linknya. Yang sudah ada pertanyaan silakan di chat di kolom Q&A. Saya akan tulis linknya dulu di sini. Jadi setelah klik link ini, teman-teman akan diundang otomatis ke dalam grupnya. Atau kalau tidak diundang, nanti ada pesan masuk ke chat untuk join grupnya. Nah, jadi setelah isi link ini, teman-teman akan diundang otomatis ke dalam grup dan akan disampaikan nanti termasuk PDF-nya ya. Jadi materi belajar ini PDF-nya akan ada dalam grup. Jadi pastikan teman-teman masuk ke dalam itu. Oke, ini layarnya saya tutup. Saya akan mulai jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang hadir di siang hari ini. Ada yang nanya nggak? Oh, belum ada yang nanya. Saya coba baca dari atas ya. Mungkin ada yang nanya, ada terangkan. Baik, materinya nanti diberikan di dalam grup ya. Jadi tolong diklik linknya, pastikan masuk ke dalam grup. Silakan yang mau bertanya, mungkin mau pada ini kali ya, pada on mic. Ya boleh, silakan. Kaulan silakan yang mau on mic, banyak yang raise hand juga kayaknya. Pokoknya ada beberapa yang sudah masuk chat. Dari Kak Aska. Ya, dari Kak Aska. Jika kita jualannya offline,
misal toko grosir, bagaimana caranya kita menentukan buyer persona, dan bagaimana cara kita promosi kepada orang lain, tetap lewat sosial media atau bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi caranya menentukan bisa diplototin tokonya seharian ya Kak Aska. Jadi tahu, atau bahkan mungkin Kak Aska juga sudah mengenali persis siapa-siapa aja yang belanja di toko grosir. Lebih banyak pembeli dari retail yang langsung belanja banyak gitu ya, atau pembelinya adalah sesama warung misalnya, atau warung-warung kecil, itu kan juga user persona tuh sama. Atau pembelinya kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu, itu dulu. Yang penting kita punya profilnya dulu. Nah, itu dari Kak Aska melayani di toko mestinya bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ngobrol lagi, baik-baik ngobrol ya. Ada yang selalu belanja seperti itu. Dan lihat yang paling sering belanja, kan pasti ada pelanggannya ya, ada langganan nih. Nah, itu bisa ditanya langganannya. Nah, kita tentukan tuh. Kalau misalkan ternyata sudah diputuskan, oh ternyata user persona saya kebanyakan tuh warung-warung kecil yang beli belanja saya grosir itu buat dijual lagi. Nah, itu tuh ngaruh banget, tapi bentuk promosinya bisa macam-macam. Bisa kasih potongan belanja sekian juta, bisa kasih sampel produk selama belanjanya minimal berapa ratus ribu dan seterusnya. Ya, jadi tetap kita harus menentukan buyer persona. Ya. Apakah tetap lewat sosial media atau enggak? Kalau full offline, mungkin tidak dengan sosial media, tapi lewat WhatsApp. Ya, nanti di grup WhatsApp kita akan belajar tentang WhatsApp marketing. Jadi pembeli-pembelinya nih, Kak Aska, pembeli-pembelinya diminta untuk save nomor WhatsApp-nya toko. Supaya kalau ada promo, supaya kalau ada diskon-diskon, ada penawaran-penawaran, bisa disampaikan lewat WhatsApp. Ya, jadi ini WhatsApp marketing ya. Jadi bisa lewat situ kalau misalnya full offline. Nah, kalau online gimana? Online bisa juga kalau memang misalkan mau dijual lewat marketplace, itu silakan aja. Kita lanjut ya ke pertanyaannya dari Kak Daniel. Pak Daniel Sanjaya, apakah penjual yang diri sendiri dapat dijadikan user persona di awal usaha saat masih eksperimen produk? Jawabannya bisa aja, selama produknya memang kita suka. Selama produknya memang kita suka nih, atau memang kita mau jualan yang memang barang-barang kita suka, itu bisa aja. Kalau memang kebetulan sama, ya silakan. Tapi kan ada beberapa produk yang nggak bisa digituin, Mas Daniel. Kayak contoh, saya laki-laki, saya mau jual daster gitu kan. Ya kan saya nggak bisa jadikan diri saya sebagai user persona. Tapi mungkin istri saya bisa dijadikan user persona. Karena istri saya sering pakai daster. Ya, jadi ini tergantung dari si produknya. Dari Kak Faisal Bahri Firdaus, setelah kita mengetahui jodoh sampai dengan target market, lantas kita sadar mengenai value produk kita memiliki persaingan yang sangat banyak. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi hal ini? Karena dengan banyaknya kompetitor, khawatir target market kita akan beralih ke produk lain dan persiapan. Dan persiapan atau keterampilan apa saja yang harus dimiliki pelaku usaha online, khususnya yang ingin memulai. Nah, cakep, Mas Faisal. Nomor pertama, ya, dengan tahu adanya kompetitor berarti tahu kita jadi lebih lega karena pasarnya ada. Ya. Itu nomor satu tuh, kabar baiknya. Dengan kita tahu ada kompetitor di luar sana, itu artinya memang pasarnya ada. Ya, justru yang bingung itu kalau kita jualan, tapi kita nggak punya kompetitor, itu bingung. Jangan-jangan emang nggak ada orang yang nyari, ya. Jangan-jangan emang nggak ada orang yang butuh. Ngapain saya jualan kayak gini, orang nggak ada kompetitornya. Tapi setelah kita tahu, oh ada kompetitornya, berarti pasarnya ada. Kita tinggal bersaing dengan kompetitor aja, kreatif di situ. Sama seperti pertanyaan di sini kan, kira-kira apa saja perlu dipersiapkan. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah belajar nih. Kita cari tahu
apa yang ada di sana, terus kita perbaiki, kita kasih nilai tambahnya. Misalkan di sana layanannya karena udah keramaian jadi slow respon, ya kita jadi lebih lebih fast respon. Oh kalau di sana pilihannya nggak banyak, kita bikin pilihan yang agak banyak, yang agak beda. Gitu ya. Nah ini nanti Mas Faisal bisa lanjut diskusi di grup WhatsApp, kan kita akan bertemu selama 1 bulan ya, kita bahas sampai matang deh. Mudah-mudahan Mas Faisal tetap bisa ngikutin dan ketemu ide-ide yang bisa dapat memperbaiki produknya lebih laris dari kompetitor. Ya, jangan takut ya, nasi goreng juga gerobaknya banyak seliweran lewat, pecel lele juga banyak di tiap berapa meter di trotoar. Jadi jangan takut sama kompetitor. Pertanyaan lagi dari anonymous attendee. Oh ini belum masih nama ya. Izin bertanya, jika sudah punya pelanggan sering repeat order, tapi kita susah sekali mendapat orderan baru atau dari konsumen lain, apakah solusi untuk permasalahan ini kebetulan bisnis yang saya jalani di bidang konveksi? Nah, ini berarti kakak nih sudah punya user persona sebenarnya. Ya, sudah punya user persona, yaitu orang-orang yang sering repeat order tadi. Ditulis satu-satu dari paling atas. Ya, kenapa? Dari mulai profil. Dari profil sederhana aja. Yang sering repeat order itu siapa? Laki atau perempuan, tinggal di mana, pendapatan dia berapa, ini tanya aja. Terus, tadi kan ada bagian tujuan. Tujuan dia membuat usaha itu apa? Hambatan-hambatannya apa? Ya. Kenapa dia lebih suka ke tempat kakak daripada ke orang lain? Sampai harus ikut order. Berarti kan sebenarnya dia punya hambatan, dia punya masalah yang selesai di usaha kita. Nah itu nanti jadi bahan promo, jadi bahan konten. Itu hanya bisa diketahui setelah kita ngobrol. Setelah ngobrol jadi tahu, oh ya saya suka di sini karena udah percaya banget. Tiap saya bikin di sini prosesnya cepat, penjahit-penjahitnya tanggung jawab, sangat jarang ada yang salah. Gitu. Soalnya kalau yang lain di sana salah jahitnya, di sini kurang gitu. Itu masalah-masalah mereka. Nah itu bisa dijadiin bahan untuk promosi gitu ya. Ingin mencari konveksi yang prosesnya cepat, gitu. yang harganya miring, kualitasnya tapi terbaik, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau kita tahu bisa personanya, tujuan dan hambatan tadi ya, dan solusinya, kita bisa refleksiin itu ke konten, ke iklan-iklannya dengan cara yang sama. Karena apa? Karena jangan-jangan kakak punya susah cari orderan baru, soalnya terlalu random gitu. Kita lupa bahwa kita ada langganan yang kita bisa tanya-tanya, kenapa sih kamu mau di sini bikin? Iya. Dan itu pun pasti di luar sana ada yang pengen seperti itu. Cuma mungkin kita kurang menyampaikan dengan baik. Pertanyaan lagi, untuk menentukan target market yang spesifik gimana ya? Saya membuat usaha warung kopi, target market yang pas untuk konsumen saya seperti apa? Karena produk rata-rata sama. Jangan nanya ke saya ya, target market yang pas itu ya yang tahu masnya sendiri nih, bapak atau ibunya sendiri nih. Mau nyari konsumen yang kayak gimana kopi itu? Mau kopi yang dia beli 1 cangkir lalu ngobrolnya 3 jam, ya kan? Atau mau konsumen yang lebih sering take away daripada yang duduk di situ? Atau mau beli kopi yang memang untuk pecinta kopi, yang kopinya macam-macam dari Toraja, dari Mandailing, Toraja, Robusta, Arabica dan lain-lain, ya? Atau kopi anak-anak muda kekinian yang penting ada susunya diminum dingin-dingin. Itu beda-beda tuh target-targetnya, nggak bisa sama. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di kopi, yang mau bikin usaha kopi ini harus spesifik. Target marketnya mau seperti siapa? Itu harus ditentuin. Ya, jangan nanya ke saya. Justru dari Bapak atau Ibu yang menentukan dulu. Ini kopi ditujukan buat siapa? Gitu. Akun baru sosmed all shop supaya lebih menarik. Ini nanti bahasanya ada di materi berikutnya ya. Mana yang lebih baik antara Instagram Ads ataupun endorse? Ini sama kayak ngomongin jeruk sama apel ya, jadi nggak bisa dibandingin.
Saya baru jualan nih Kak, gimana cara riset barang yang lagi rame atau dibutuhin banyak orang? Cara riset barang yang lagi rame. Barang apa nih, target marketnya udah ada dulu atau belum? Ya, sebaiknya sebelum ke produk, tentukan dulu target marketnya biar tahu kita mau jualan barang apa. Karena yang ramai di satu tempat, belum tentu ramai di satu tempat yang lain. Ya. Ramainya untuk ibu-ibu mungkin sekarang lagi ramai cari apa? Lagi cari lagi ramai cari piring, sendok mungkin gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau ramainya di anak-anak muda, itu lagi nyari tumbler karena udah pada kerja di kantor. Jadi mau cari tumbler sama alat makan buat bekal. Ya, jadi ngomongin rame itu bisa beda tergantung target marketnya. Ya, ini Q&A sudah habis ya. Tapi di kolom chat ada juga nanya. Ada nggak yang nanya? Nggak ada ya? Ini barusan ada Kak dari Ahmad jenis. Oh, dari Kak Ahmad. Ya. Iya. Baik. Dari Kak Ahmad, jenis usaha. Masih mencari. Ya, semangat Mas. Pertanyaannya, saya mau mulai berbisnis, tapi masih bingung mulainya. Saya seorang pekerja swasta. Ya. Mulainya menentukan target market dulu, Mas Ahmad. Makanya ini ada materi di paling awal, baru produknya. Ya. Contoh paling gampang adalah teman kantor sendiri. Itu bisa dijadikan target market. Kalau misalkan masnya karyawan, pegawai swasta, lihat teman kantornya. Teman kantornya banyak kan, pilih salah satu. Ya, mau laki mau perempuan pilih aja dulu. Mau yang ibu-ibu boleh, mau yang bapak-bapak gitu ya. Boleh. Lihat dia tuh lebih suka belanja apa, cari barang apa, hobinya apa. Itu bisa dijadikan salah satu contoh yang secara personal. Bisa kelihatan, oh, saya ini lagi cari-cari buat di rumah nih, apa namanya? Buat otomotif misalnya. Ada kendaraan, motor atau mobil. Mau cari kanebo misalnya, cari kanebo, cari sabun-sabun, gitu, itu bisa tuh. Atau ternyata teman karyawannya perempuan, ya saya lagi cari alat-alat buat bersih-bersih karena di rumah membantu nggak balik lagi. Saya mau cari sapu yang benar, saya mau cari sikat busa yang benar, saya mau cari alat-alat yang mempermudah kerjaan saya, kan juga bisa tuh dijual. Nah, yang penting punya target marketnya dulu. Karena kalau misalkan kita nggak punya target market, ya mau jualan apapun bisa. Malah kita yang bingung sendiri, betul kayak tadi kan. Ini terakhir ya, karena waktu sudah mepet jam 3 dari Mas Rafhi Haris Wibowo. Saya mau tanya, di saat kita fokus menentukan satu target, pasti banyak persaingan untuk produk yang mirip. Betul. Terkadang juga kadang juga sedikit pesimis karena produk itu sudah laris dari toko lain. Betul. Ya itu nikmatnya jualan, Mas Raffi. Rasa-rasa deg-degan itu pasti ada. Ya, yang penting harus semangat. Kalau jualan itu, kalau nggak laris, ya laris banget lah. Jadi nggak boleh pesimis. Nggak boleh pesimis. Yang berbeda dari Mas Raffi dengan saya atau dengan yang lebih sukses dari saya, itu kan beda mulainya aja dulu. Beda mulainya dulu. Ya, bedanya saya mulai duluan, itu Mas Raffi belakangan, tapi di perjalanannya kalau udah kita berusaha pasti akan ada temu tuh jalannya. Ya, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan. Targetnya temuin dulu, produknya kita udah coba jual, kita belajar marketing di kelas yang sudah diselenggarakan dia, nanti pelan-pelan semua dipraktekin. Ya, tenang aja. Konsumen di Indonesia online banyak banget di Indonesia. Sekarang ongkir juga makin bersaing. Ya, makin bersaing jadi makin murah. Dan konsumen-konsumen Indonesia itu juga yang nggak yang loyal-loyal amat sama satu brand sama satu produk. Itu sebenarnya keuntungan buat kita yang baru-baru. Karena dia nggak loyal-loyal amat, kalau misalkan digocek sedikit sama Mas Raffi untuk mereka belanja
di kita, itu jadi satu keuntungan. Ya, jadi bismillah aja, semoga usahanya lancar setelah mengikuti setiap hari di kelas Mahir Jualan bersama DA dan Ego. Gitu, itu aja ya. Jadi titipan dari saya, nanti bertemu lagi dengan tim Hai Guru di grup WhatsApp. Setelah ini jangan lupa masuk ke dalam grupnya. Kalau misalkan ada kendala bisa chat dari tim DA ya untuk dibantu masuk ke dalam grupnya. Baik, Kaulan bisa ditutup. Terima kasih banyak. Baik, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya, terima kasih banyak atas hari ini. Dan silakan untuk join ke grup link yang sudah disediakan. Langsung masuk grupnya, dan apabila ada pertanyaan, mangga untuk bertanya ke panitia. Terima kasih, sekian. Saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk lokal